Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Asafar Makaromah dengan nama induk mahasiswa 2019-008-064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap Return on Equity perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Gendro Wiono, MM, sebagai dosen pembimbing 1, dan Ibu Alfiatul Maulida, SEMM, sebagai dosen pembimbing kedua saya. Saya juga berterima kasih kepada dosen penguji yang telah hadir pada kesempatan kali ini pada tanggal 20 Desember 2022. Yang pertama, bab 1 latar belakang. Kinerja keuangan ialah jenis pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal sebuah perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut yakni seperti informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan yang berupa laporan keuangan yang telah dipublikasi. Besarnya profitabilitas atau upaya bank untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Saham dan dana pihak ketiga akan naik nilainya pada bank dengan profitabilitas tinggi yang menunjukkan tentang meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga. Karena itu, para analis perbankan menggunakan informasi lain seperti laporan keuangan dalam membuat analisis kinerja keuangan. Adapun kasus yang berkaitan dengan laporan keuangan, yaitu BUMN sekarang ini sedang menjadi sorotan publik karena beberapa anak perusahaan bank memiliki reputasi yang tidak baik. Di antara perusahaan tersebut yaitu PT Garuda Indonesia dan Krakatau Steel. Kedua komisaris PT Garuda Indonesia menolak laporan keuangan maskapai dengan alasan terdapat unsur menyesatkan atau misleading. Pemeriksaan pun dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Bursa Efek Indonesia. Keputusannya yaitu Garuda bersalah karena memanipulasi laporan keuangan dan harus memperbaiki laporan keuangan yang terkuat rugi 2,4 triliun sepanjang 2018. Informasi dalam laporan keuangan perusahaan merupakan informasi tentang keadaan keuangan perusahaan yang selanjutnya menjadi informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek ke depan dan potensi pertumbuhan perkembangan yang positif. Return on equity adalah matriks yang dapat digunakan investor untuk mengukur kesehatan perusahaan. Rasio profitabilitas yang dikenal sebagai return on equity dapat memberikan gambaran kepada investor tentang tingkat pengembalian modal yang telah diinvestasikan dalam bisnis dan dapat mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Return on equity adalah rasio yang menunjukkan beberapa besar laba bersih perusahaan berasal dari modal sendiri. Return on equity adalah rasio profitabilitas yang digunakan investor untuk acuan dalam mengambil keputusan terkait investasi. Terdapat beberapa penelitian yang menghasilkan keberagaman hasil studi yang sehingga membuat peneliti ini layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah dan tujuan masalah sebagai berikut, serta terdapat manfaat penelitian sebagai berikut. Selanjutnya, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian menghasilkan H1, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap return on equity, dan H2, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap return on equity, sedangkan H3, Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap return on equity, serta yang terakhir H4, Komite Audit berpengaruh positif terhadap return on equity. Selanjutnya terdapat kerangka pikir sebagai berikut. Bab 3. Terdapat populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 46 perusahaan. Sampel penelitian yang diperoleh berjumlah 78 sampel yaitu 26 perusahaan selama 3 tahun. Sumber pengumpulan diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dengan metode penelitian purposive sampling. Uji kualitas data, yang pertama analisis deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik. Teknik analisis data, yang pertama analisis regresi berganda, dan yang kedua uji hipotesis.
Selanjutnya yaitu bab 4, ada pengujian data dan pengujian hipotesis. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Yang kedua, uji normalitas sebagai berikut. Terdapat uji normalitas yang diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,200, sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi dengan normal karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Baik, yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Tidak terjadi multikolinearitas karena diketahui nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Tidak terjadi heterokedastisitas karena diketahui nilai sig lebih besar dari 0,05. Berikut terdapat uji autokorelasi sebagai berikut. Berikut uji regresi linear berganda sebagai berikut. Dan berikut uji F sebagai berikut yang menghasilkan nilai sig 0,062, maka disimpulkan bahwa semua variabel independen bersama-sama tidak berpengaruh terhadap return on equity. Berikut hasil dari uji T. Berikut uji koefisien determinasi R-square. Dan kesimpulan pada uji hipotesis yaitu kepemilikan institusional ditolak, kepemilikan manajerial ditolak, dewan komisaris ditolak, sedangkan peminta audit diterima. Baik, yang terakhir terdapat saran. Yang pertama bagi seluruh perusahaan, yang kedua bagi investor, dan yang ketiga bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Salam.